Pada tahun 2022 ini kami melakukan kajian terkait dengan peta jalan pembangunan kawasan pedesaan. Bapak dan Ibu sekalian, seperti kita ketahui bersama bahwa pada tahun 2020 dan 2024 di RPJMN kita ditetapkan adanya 62 kawasan pedesaan prioritas nasional. Serta di dalam Renstra selain tadi ada kawasan pedesaan prioritas nasional, disebutkan juga terdapat 30 kawasan pedesaan prioritas kementerian. Jadi totalnya di dalam bahasan ini kita akan sampaikan hasil kajian terkait dengan 92 kawasan pedesaan tersebut. Bapak Ibu sekalian, kurang lebih yang kami sampaikan di dalam webinar ini adalah yang pertama adalah latar belakang, kemudian kondisi existing, isu strategis pembangunan kawasan pedesaan, isu strategis existing, isu strategis umum, rekomendasi umum, program prioritas, karena ini sudah di tahun 2022, jadi yang kami susun untuk program prioritas untuk tahun 2023 dan 2024, serta bagaimana proyeksi perkembangan kawasan pedesaan pada tahun 2045 berdasarkan dari data kawasan pedesaan maupun ukuran dari perkembangan desa, walaupun kita akan juga melihat bagaimana nanti tentunya akan berbeda jika ukuran-ukuran yang dipakai juga ada penyesuaian-penyesuaian. Next. Pembangunan kawasan merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang dan Nomor 6 Tahun 2012 tentang desa, di mana pada kondisi tahun 2019 terdapat 1 kawasan pedesaan dengan status inisiasi, 31 kawasan pedesaan dengan status konsolidasi, 28 kawasan pedesaan dengan status mandiri, dan 1 kawasan pedesaan dengan status berdaya saing. Ukuran-ukuran ini pada tahun 2022 telah ditetapkan Kepmendesa PDTT nomor 63 yang terkait dengan pengukuran perkembangan kawasan pedesaan. Kemudian di dalam RPJMN dimandatkan bahwa kawasan pedesaan tersebut harus meningkat status IPKP-nya dari 2,50 menjadi 58,70. Untuk status kawasan pedesaan prioritas kementerian naik dari 51,1 menjadi 57. Untuk itu, maka perlu disusun peta jalan kawasan pedesaan sebagai pedoman, baik untuk Kementerian Desa maupun KL yang berkolaborasi dalam hal ini untuk meningkatkan status IPKP tersebut. Next. Ini kurang lebih strategi pembangunan kawasan pedesaan dari 2007 sampai 2021. Mungkin yang tadi sudah saya sampaikan beberapa hal. Lanjut saja. Ini tadi terkait dengan sasaran kawasan pedesaan 2020-2024. Ada 62 KPPN, 30 kawasan pedesaan. Kemudian juga kondisi 2021 dan target 2024. Lanjut. Bapak dan Ibu, ini kondisi secara jumlah kawasan pedesaan yang tadi 92. Pada tahun 2019 ada 1 yang tidak tersedia, kemudian pada tahun 2020 pada satu pas pandemi sedang tinggi-tingginya, ada 47 kawasan pedesaan juga yang tidak terisi. Nah, kondisi untuk analisis yang kita lakukan adalah bahwa kawasan pedesaan yang nilai IKP-nya tidak tersedia, maka diisi oleh nilai IPKP tahun 2019. Dan diperoleh hasil sebagai berikut. Dari hasil pengumuman terakhir, kawasan pedesaan berdaya yang berjumlah 2, mandiri 63, dan konsolidasi sebanyak 27 kawasan pedesaan. Lanjut. Ini kondisi existing kawasan pedesaan, kawasan status konsolidasi, yang tadi sudah disebutkan di dalam distro ada beberapa yang terkait dengan roadmap tadi. Ini terkait kawasan pedesaan. Yang pertama, kondisi pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan.
mungkin tidak saya bacakan karena akan sangat detail sekali. Yang jelas ada beberapa kawasan pedesaan, misalnya baru 58 kawasan pedesaan yang memiliki ruang terbuka hijau dan seterusnya, dan baru 74 kawasan pedesaan belum ada pengolahan sampah dan seterusnya. Lanjut. Kemudian ini 63 kawasan status mandiri, tadi disebutkan bahwa ada 5 macam substansi, yaitu sumber daya alam dan lingkungan, sumber daya manusia dan pemberdayaan masyarakat, kondisi sosial budaya dan kelembagaan, dan seterusnya sampai kondisi dan status sarana prasarana dan konektivitas. Kalau kita lihat misalnya di bawah itu paling terakhir, dari data yang ada, 85% kawasan pedesaan memiliki akses internet 4G. Lanjut. Kemudian untuk status kawasan pedesaan pada tahun 2020, tadi disebutkan ada 2, satu di Banyuwangi, dan satunya lagi di Ideraya berdasarkan ukuran pada tahun 2020 yang telah dilakukan. Isunya adalah yang pertama, isu terkait pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, yaitu persiapan kawasan pedesaan agrowisata Kabupaten Banyuwangi untuk diakui sebagai salah satu kawasan geopark internasional. Kemudian isu terkait kondisi dan status sarana prasarana dan konektivitas. Yang pertama, integrasi dan aglomerasi kegiatan pariwisata dan komunitas unggulan di kawasan belum berjalan baik. Yang kedua, belum ada fasilitasi untuk memperkuat jaringan sistem agribisnis antar pelaku usaha di dalam kawasan. Dan yang ketiga adalah atraksi dan komunitas unggulan masing-masing desa belum diintegrasikan sebagai unggulan dan kekuatan kawasan. Jadi sebagian masih berjalan sendiri-sendiri. Kemudian isu yang terkait dengan kondisi ekonomi dan investasi, masih adanya kendala permodalan di dalam kawasan, kemudian ada aspek legalitas BUMDesma ya tentunya kalau di dalam kawasan pedesaan. Next. Ini adalah data yang terkait dengan kondisi 2019-2020 dengan kondisi data yang kami miliki yang tadi sudah kami sampaikan di depan. Ini adalah dimensi di dalam IPKP. Yang pertama adalah dimensi ekonomi. Ada beberapa isu strategis, misalnya ini di sini ada A6, A5, dan A1, masing-masing di atas 30%. Kemudian dari 3 variabel tersebut, variabel A1, dinamikanya pertumbuhannya lebih besar, yaitu mencapai 41%. Jadi di dalam isu prioritas dimensi ekonomi yang dipilih adalah pengembangan komunitas unggulan kawasan pedesaan di dalam penentuan-penentuan berikutnya. Lanjut. Dimensi kedua adalah dimensi sosial budaya. Hanya ada 1 yang nilainya di atas 30%, yaitu B9, budaya, kesejahteraan, dan inklusi sosial. Sedangkan dinamika pertumbuhan yang dari 2019 ke 2020 juga di atas 30%, yaitu B9. Lanjut. Kemudian terkait dengan dimensi lingkungan, ada 2 variabel, yaitu pengelolaan dan pemanfaatan sampah, serta pengelolaan pemanfaatan limbah, yang kondisinya di atas 30%, dan dinamika pertumbuhannya yang di atas 30% hanya 1, yaitu C7, pengelolaan dan pemanfaatan limbah. Jadi isu prioritas di dalam dimensi lingkungan adalah pengelolaan dan pemanfaatan sampah. Lanjut. Kemudian isu strategis berikutnya terkait dengan dimensi jejaring prasarana dan prasarana. Ada 3 dimensi yang memiliki nilai lebih dari 30%, dan ada 2 dimensi yang dinamika pertumbuhannya juga di atas 30%, yaitu D11 dan D5. Jadi yang dipilih dalam isu prioritas untuk dimensi jejaring prasarana dan sarana adalah angkutan umum dan pasar kawasan pedesaan. Lanjut. Berikutnya untuk dimensi kelembagaan, cukup banyak isu variabel di dalam isu strategis yang mempunyai nilai kondisi rendah di atas 30%, ada 5, E1, E2, E4,
E7 dan E10. Namun demikian, yang dinamikanya lebih dari 30% untuk peningkatannya adalah kebijakan E10 dan E4. Maka dua variabel tersebut yang dijadikan isu strategis di dimensi kelembagaan. Next. Ini adalah isu strategis existing pembangunan kawasan pedesaan. Jadi di dalam proses ini ada beberapa diskusi yang dilakukan dengan mengundang stakeholder baik di pusat maupun dari dinas PMD maupun Bapeda kabupaten maupun provinsi terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan. Kemudian juga ada kunjungan lapang. Kami dibantu oleh tim dari eksternal, dari IPB, dan kami memperoleh hal-hal sebagai berikut. Isu strategis existing, yang pertama terkait dengan dimensi ekonomi. Kalau tadi kan isu strategis dipilih, ini adalah isu existing-nya, yang dari hasil diskusi. Yang pertama adalah pengembangan komunitas unggulan kawasan pedesaan. Ada beberapa hal yang kami peroleh dari hasil diskusi yang dilakukan. Yang pertama adalah adanya keterbatasan infrastruktur pendukung bagi berlangsungnya proses produksi komunitas unggulan seperti keterbatasan infrastruktur, irigasi, dan embung untuk kawasan bertema agropolitan. Kemudian permasalahan yang mendera pada sistem agraris mulai dari sisi input, kemudian dari sisi produksi, dan dari sisi pengolahan, dan dari sisi pemasaran. Jadi ini merupakan alur ya dari yang terkait dengan agribisnis, dari input, produksi, pengolahan, sampai pemasaran. Kemudian jatuhnya harga komoditas unggulan ketika produksi melimpah pada saat panen tiba, atau mungkin panen raya, mungkin ini merupakan hal-hal yang umum juga kita ketahui. Kemudian ada kawasan yang belum menjalankan kegiatan pembangunan komoditas unggulannya, tema kawasan yang belum mengakomodir potensi komoditas unggulan secara utuh, dan seterusnya. Kemudian ada potensi wisata belum dapat dikembangkan oleh kawasan pedesaan yang memiliki potensi tersebut dengan baik. Kemudian juga peran BUMDesa dan atau BUMDesa bersama dalam menangani komunitas unggulan. Badan usaha milik desa bersama sebagai kelembagaan penciri kawasan di banyak kawasan relatif tidak berjalan. Dari kuesioner yang kami tulis, banyak 42 responden menyatakan bahwa BUMDesa bersama tidak berjalan. Kemudian terkait dengan sertifikasi atau standarisasi produk yang dihasilkan, dalam hal ini mengarah pada peningkatan kualitas. Jadi tidak sesuainya komunitas yang dijalankan dengan kriteria mutu yang ditetapkan oleh pasar menyebabkan kesulitan dalam menembus pasar retail modern. Kemudian juga terkait dengan kepemilikan dan penguasaan lahan. Kepemilikan lahan, baik yang berupa aset desa maupun aset kawasan, rentan dialihkan khususnya pada kawasan-kawasan perdesaan yang terletak di atau berdekatan dengan ibu kota kabupaten. Kemudian berikutnya adalah promosi komoditas unggulan oleh klaster. Dalam ini diantaranya adalah di kawasan kepulauan, pilihan jalur distribusi oleh dan pemasaran lebih terbatas. Jika tidak ada pelabuhan, nilai tambah dan eksternalitas posisi ekonomi tidak bisa diperoleh secara maksimal. Kemudian, sebagian juga terdapat komoditas unggulan pertanian pangan hanya mampu mencapai pasar lokal, maksudnya dalam kabupaten, jatuhnya harga saat produksi melimpah, dan kesulitan menembus pasar retail modern. Lanjut. Kemudian yang terkait dengan isu strategis existing dimensi sosial budaya, di posisi konsolidasi, isu pembangunan kawasan pedesaan adalah budaya kesejahteraan inklusi sosial. Isu existingnya adalah kelompok disabilitas belum dipertimbangkan dalam perjalanan kegiatan kawasan. Kemudian isu pembangunan kawasan terkait dengan dimensi lingkungan. Isu existingnya adalah terkait dengan kapasitas mitigasi bencana, yaitu 83 responden menyatakan bahwa pernah terjadi bencana di kawasan yang mereka tinggali atau mereka urus, membuat kebutuhan akan rencana mitigasi bencana berikut implementasinya dalam penganggaran dan program menjadi semakin penting. Kemudian juga ada beberapa isu lain seperti pengelolaan dan pemanasan sampah, serta pengelolaan dan pemanfaatan limbah. Demikian seterusnya ada dimensi jejaring prasarana dan sarana, ada beberapa. Lanjut.
masih di dimensi kelembagaan untuk status kawasan pedesaan konsolidasi. Di antaranya adalah tentang kebijakan pemerintah kabupaten terkait dengan norma masyarakat dalam meminimalisir alih fungsi lahan, kemudian juga kebijakan daerah pemerintah kabupaten tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha yang berinvestasi di kawasan pedesaan. Dan ini dari hasil diskusi, sebagian besar pemerintah daerah tidak memiliki kebijakan tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha. Kemudian juga insentif atau kebijakan daerah tentang investasi di kawasan. Tidak ada kebijakan daerah tentang investasi di sebagian besar kawasan. Jadi ini berdasarkan hasil-hasil yang kami peroleh pada saat kunjungan lapor maupun FGD. Lanjut. Ini kemudian isu existing di kawasan pedesaan dengan status mandiri di dimensi ekonomi. Ada pengembangan komoditas unggulan kawasan pedesaan, ada promosi komoditas unggulan oleh klaster, serta sertifikasi atau standarisasi produk yang dihasilkan mengarah pada peningkatan kualitas. Kemudian terkait dengan sosial budaya di kawasan pedesaan status mandiri, ada satu yaitu budaya kesejahteraan dan inklusi sosial. Ini berdasarkan dari hasil diskusi sebelumnya. Lanjut. Kemudian terkait dengan dimensi lingkungan ada sama dengan tadi, ada pemanfaatan sampah, kemudian ada pemanfaatan limbah. Untuk sarana prasarana ada pasar kawasan, angkutan umum, kemudian ada sekolah menengah kejuruan, dan dimensi kelembagaan cukup banyak, ada 6. Ada kebijakan pemerintah daerah, kemudian ada insentif terkait dengan investasi, ada komitmen pemerintah daerah untuk pembiayaan pembangunan kawasan, dan kebijakan daerah tentang promosi kawasan. Lanjut, Mbak. Kemudian untuk yang kawasan pedesaan berstatus daya saing, tidak seluruh dimensi ada isu, hanya ada 3 dimensi, yaitu pertama dimensi ekonomi ada masih sama, ada komunitas unggulan, promosi komoditas, sertifikasi, dan seni produk. Kemudian untuk yang terkait dengan sosial budaya ada budaya, kesejahteraan, dan inklusi. Dan sama juga untuk lingkungan ada pemanfaatan sampah. Kemudian lanjut Mbak. Kemudian ada instansi jejaring prasarana dan sarana, masih kawasan pasar, kemudian angkutan umum, dan instansi terkait dengan kelembagaan juga masih sama. Kurang lebihnya sama, ada kebijakan, investasi, komitmen daerah, dan tentang promosi. Lanjut. Dari hasil kunjungan lapang dan diskusi yang kami lakukan dengan pemerintah daerah yang hadir di dalam proses tersebut, ini adalah isu strategis terkait dengan dimensi yang ada di dalam IPKP. Kemudian ada beberapa hal lain yang disampaikan yang tidak termaksud di dalam variabel-variabel di dimensi pembangunan kawasan pedesaan. Yang pertama adalah tidak adanya jembatan penghubung antara kawasan dan OPD karena tidak ada lagi pendamping kawasan, dan TKPKP dari hasil diskusi yang ada sebagian berjalan dan sebagian juga kurang berfungsi. Seperti diketahui bahwa pada tahun 2021 untuk pendamping kawasan sudah tidak ada, dan pengumuman terbaru di berikutnya adalah bahwa sebagai pendamping kawasan akan menjadi bagian dari tugas yang akan dilaksanakan oleh pendamping desa yang ada di daerah yang ada kawasan pedesaan. Kemudian juga adanya terjadi kesulitan dalam pengelolaan kawasan, ketergantungan dengan pemerintah pusat. Dari beberapa metrik kebutuhan yang intervensi yang ada memang mayoritas diharapkan muncul dari APBN, walaupun nanti ada beberapa syarat ya. Kadang-kadang apa yang diinginkan ternyata setelah itu dinilai sebagai skala nasional, maka berdasarkan KL sektor hal tersebut belum mencukupi dari sisi skalanya. Kemudian RKPKP yang tidak terinternalisasi dalam RPJMD dan RKPD. Informasi terakhir baru ada 2 yang kami hasil diskusi dengan Bappenas, ada 2 kabupaten yang
kawasan pedesaannya sudah terintegrasi dengan masuk di dalam RPJMD. Kemudian sinergisme antar OPD dan antar hierarki pemerintah yang belum optimal sehingga kawasan masih didekati secara eksternal parsial. Kemudian kawasan dapat mengembangkan beragam fungsi yang berasal dari sektor yang lain. Jadi mungkin satu kawasan beberapa desanya ada yang ikut sektor tertentu, ditetapkan juga sebagai sasaran tertentu. Dan yang terakhir adalah implementasi program kawasan pedesaan yang didominasi oleh pendekatan top-down. Lanjut. Ini adalah rekomendasi umum terkait dengan pembangunan kawasan pedesaan dari kajian yang kami hasilkan, dibantu dengan tim nasional, ada terdapat 7 rekomendasi umum. Yang pertama adalah membuka ruang bagi delineasi ulang kawasan pedesaan, seperti telah disampaikan bahwa ternyata begitu didekati dengan program yang diukur skala nasional, hal itu tidak mencukupi. Sebagai salah satu contoh, misalnya ada kawasan pedesaan yang PN, prioritas nasional, menyampaikan usulan untuk pembangunan jaringan irigasi. Kami pernah beberapa kali koordinasi dengan KL sektor terkait. Ternyata untuk hal ini mensyaratkan luasan atau area minimal. Berapa sih sebenarnya sawah yang akan diairi oleh jaringan irigasi tersebut, yang dibangun tersebut. Ternyata membutuhkan batasnya adalah kurang lebih 3.000 hektar. Jadi jika sebagai PN, maka juga syarat ketentuannya berlaku, seperti tadi contohnya. Kemudian rekomendasi yang kedua adalah revitalisasi Badan Kerjasama Antar Desa sebagai lembaga kawasan pedesaan. Berikutnya, reposisi BKD sebagai representasi kawasan dalam berhubungan dan bekerjasama dengan pihak pemerintah dan pihak ketiga. Kemudian mengembangkan mekanisme kepemimpinan kolektif dalam pembangunan kawasan, menurunkan SDGs dalam pembangunan kawasan. Tentunya ini mensyaratkan juga bahwa seluruh desa di dalam kawasan sudah mengisi data SDGs desanya. Kemudian yang keenam adalah mengarus utamakan pembangunan kawasan desa dalam perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Jadi tadi saya sampaikan baru sampai pertengahan tahun 2022 kemarin saya baru ada diskusi dengan Bapak Penas, baru ada 2 kawasan pedesaan yang ada di dalam RPJMD. Kemudian yang 7 adalah menyediakan dokumen di tingkat nasional yang berwawasan jangka panjang yang dapat menjadi acuan bagi penyusunan RPKP di tingkat kawasan. Lanjut. Tadi sudah sampaikan bahwa tadi ada data tahun 2019, kemudian ada data tahun 2020, 2021, maupun 2022. Sampai saat ini kami juga belum mendapatkan ukuran-ukurannya, dan dari data 2019 dan 2020 sesuai dengan dinamikanya dan hasil diskusi yang kami peroleh pada saat kami melakukan kajian ini adalah ada 2 program. Yang pertama 2023 ada 5 program. Yang pertama adalah penguatan pengembangan komunitas unggulan. Yang kedua adalah penguatan budaya, kesejahteraan, dan inklusi sosial. Yang ketiga adalah penguatan pengelolaan dan penguatan sampah. Yang keempat adalah pembangunan dan pengembangan pasar kawasan pedesaan. Yang kelima adalah penguatan fasilitasi insentif atau kebijakan daerah tentang investasi di kawasan. Kemudian di tahun 2024 kami rekomendasikan ada 9. Yang pertama adalah peningkatan promosi komunitas unggulan oleh klaster, kemudian adalah pengembangan sertifikasi, standarisasi produk yang dihasilkan. Yang ketiga, peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah. Yang keempat adalah pembangunan SMK, kelima pengembangan jaringan angkutan umum. Kemudian yang keenam, pengembangan kebijakan pemerintah, kabupaten atau kota, atau norma masyarakat dalam meminimalisasi alih fungsi lahan. Yang ketujuh, pengembangan kebijakan daerah tentang penggunaan tenaga kerja lokal untuk dunia usaha yang berinvestasi di kawasan pedesaan. Yang kedelapan adalah peningkatan komitmen daerah untuk pembangunan kawasan pedesaan yang telah ditetapkan, bahwa Bapak dan Ibu, bahwa kawasan pedesaan adalah ditetapkan oleh Bupati
Demikian juga dengan dokumen rencana pembangunannya yang disebut RPKP juga ditetapkan dengan peraturan bupati atau peraturan bupati. Kemudian yang ke-9 adalah pengembangan kebijakan daerah tentang promosi kawasan. Jadi secara umum ini adalah rekomendasi dengan 2 tahun tersisa di 2023 dan 2024. Next. Ini adalah contoh program kegiatan di KPPN berdasarkan dokumen RPKP yang telah disusun. Jadi ada cukup banyak. Ini salah satu contohnya adalah yang di KPPN Pertanian Tanaman Pangan di Kabupaten Barito Kuala, Provinsi Kalimantan Selatan. Ini adalah salah satu yang kawasan desa sudah termasuk di dalam dokumen rencana pembangunan daerah. Next, Mbak. Next. Ini adalah proyeksi, walaupun data masih cukup terbatas, mudah-mudahan nanti dengan kondisi data yang semakin baik, ini jadi kalau karena data hanya terdiri dari titik 2 tahun dan kemudian ada tahun terakhir, tahun 2024 sebagai proyeksi terakhir untuk ketercapaian, maka jumlah kondisi kawasan desa yang KPPN maupun KPPK rata-rata dari nilai indeksnya semakin naik. Ini karena masih keterbatasan data saya kira ini. Tapi mungkin nanti kita lihat saja untuk tahun-tahun berikutnya dengan kondisi data yang ada, mungkin kita bisa coba untuk lakukan untuk proyeksi lagi. Jadi kalau dengan kondisi yang saat ini, dengan data saat ini yang kami peroleh, pada tahun 2045 itu diproyeksikan tinggal untuk KPPN tinggal tersedia tinggal 7 menjadi mandiri dan 54 menjadi berdaya saing. Kemudian untuk KPPK 2 menjadi mandiri dan 28 menjadi berdaya saing. Lanjut, Mbak. Kemudian kita coba juga olah data dari, jadi desa-desa yang masuk di kawasan pedesaan kita coba proyeksinya juga dari kondisi dari tahun 2018 dengan data yang tersedia sampai tahun 2022 kondisinya seperti ini, dengan asumsi nanti pada tahun 2045 diproyeksikan tidak ada lagi desa sangat tertinggal maupun tertinggal dengan ukuran saat ini, maka diproyeksikan pada tahun 2045 akan terdapat 150 desa berkembang, kemudian 50 desa maju dan 679 desa mandiri. Lanjut. Lanjut. Ini adalah arah kebijakan umum terkait dengan kawasan pedesaan. Ada bagaimana mengaktifkan kembali pendamping kawasan, apapun bentuknya yang diturunkan di dalam kebijaksanaannya, bagaimana nanti itu penugasan terkait dengan pendamping desa yang ada di sana. Kemudian pengembangan kawasan desa menjadi prioritas pembangunan di daerah, kemudian meningkatkan partisipasi dalam perencanaan nasional dan evaluasi pengembangan kawasan pedesaan. Kemudian RPKP dijadikan sumber bagi perencanaan pembangunan di daerah, sinergitas antar OPD, karena di dalam dokumen RPKP tersebut tentunya ada bisa banyak sektor yang masuk karena bisa ada terkait dengan pertanian, terkait dengan angkutan, terkait dengan pasar, terkait dengan jalan, dan seterusnya, dengan satuan-satuan atau ukuran-ukuran yang mana menjadi wewenang pemerintah daerah maupun wewenang pemerintah pusat atau pemerintah provinsi. Maka pada tahun 2020-2024, roadmap pembangunan kawasan pedesaan tersebut ditempatkan untuk satu, memberikan pedoman dalam pembangunan desa dan kawasan pedesaan yang terintegrasi, harmonis, sinergis, dan berkesinambungan. Kemudian memberikan pedoman dalam penyusunan indikasi program perencanaan dan pembangunan kawasan pedesaan. Yang ketiga adalah memberikan pedoman dalam melakukan integrasi dan koordinasi antar sektor serta pelaku pembangunan desa dan kawasan pedesaan. Lanjut. Ini adalah tagar di PPI, di organisasi bahwa kami harus kreatif, harus cepat dan jadi. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kembali.